Berita pertama, Carlitos Rejala, anggota Kamar Deputi Paraguay dalam pengumumannya bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2023, telah berjanji bahwa dia akan mengesahkan undang-undang yang akan membuat tender legal Bitcoin di negara Paraguay. Rejala turun ke Twitter untuk mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2023, sementara juga mengumumkan bahwa jika terpilih ia akan menjadikan BTC legal di negara tersebut. Jika kita mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2023, Bitcoin akan menjadi mata uang resmi. Carlitos Rejala adalah pendukung besar Bitcoin cryptocurrency. Sebelumnya, ia telah mengusulkan RUU untuk melegalkan dan mengatur penggunaan Bitcoin dan mata uang digital lainnya di Paraguay. Dia telah ikut menulis RUU itu dengan anggota Kamar Deputi lainnya, Silva Facetti. RUU tersebut mengusulkan legalisasi cryptocurrency di Paraguay dan juga membangun ekosistem komersial di sekitar mereka. Selain itu, RUU juga mengusulkan pembentukan entitas yang akan mengontrol penawaran umum aset digital dan menciptakan industri penambangan cryptocurrency yang layak di negara tersebut. Paraguay ditenagai oleh 100% energi terbarukan berkat adanya pembangkit listrik tenaga air. Paraguay adalah rumah bagi bendungan Itaipu yang merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di dunia dengan kapasitas produksi 14 GW. Beberapa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Pengumuman Rejala juga muncul setelah Ukraina mengumumkan telah melegalkan cryptocurrency seperti Bitcoin, sejalan dengan rencananya untuk menciptakan sistem mata uang ganda Hryvnia dan Bitcoin pada tahun 2023. Pengumuman oleh Ukraina diikuti oleh pemerintah Laos yang memberikan lampu hijau bagi perusahaan untuk berdagang dan menambang Bitcoin. Keputusan Presiden El Salvador Nayib Bukele untuk mengadopsi BTC sebagai alat pembayaran yang sah tampaknya telah memicu efek domino dengan beberapa negara lain sekarang mencari cara untuk mengadopsi Bitcoin. Paraguay mengikuti dengan anggota Kongres dan calon presiden potensial Carlitos Rejala menyatakan niatnya untuk menggunakan BTC sebagai alat pembayaran yang sah jika terpilih sebagai presiden. Beberapa negara Amerika Selatan juga mempertimbangkan untuk mengadopsi BTC sebagai mata uang tahan sensor yang akan mendorong pertumbuhan PDB mereka. Alasan lain negara-negara ini ingin menjelajah cryptocurrency adalah karena mayoritas penduduk di negara-negara ini tidak memiliki akses ke rekening bank. Mata uang digital yang dapat diakses melalui ponsel mereka bisa lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Berita kedua, ketika lembaga-lembaga Uni Eropa mengajukan proposal market in crypto aset, hal ini mungkin membuka jalan bagi pengguna energi yang lebih terbarukan dalam penambangan Bitcoin. Sejak pertama kali diluncurkan pada September 2020, proposal sepanjang 168 halaman telah menimbulkan banyak kontroversi di antara cryptosphere. Dengan pengamat seperti Virat Cengiz, dosen senior hukum di University of Liverpool, mencatat bahwa MiCA dapat membuat semuanya menjadi lebih sulit terutama bagi pemain kecil untuk memasuki pasar kripto UE. Sebuah analisis oleh konsultan International Extract Consulting menunjukkan bahwa pada Juni lalu, anggota Parlemen Eropa telah mengajukan sebanyak 1.160 amandemen proposal yang mencerminkan berbagai sikap, mulai dari liberal hingga hati-hati atau reaksioner. Beberapa amandemen mengusulkan untuk memperluas ruang lingkup MiCA untuk penawaran aset kripto, mengecualikan token non-sepadan atau NFT, dan memperkenalkan standar dan kriteria teknis untuk kripto antara lain. Selain itu, anggota Parlemen Sosialis dan Hijau telah meminta agar dampak lingkungan dari mekanisme konsensus juga dicakup oleh peraturan yang memungkinkan untuk membedakan antara mekanisme yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan secara lingkungan. Dirilis Juli lalu, strategi yang diubah mengusulkan pembentukan standar obligasi hijau Eropa atau EU-GBS. Ini adalah sistem sukarela yang dirancang sebagai standar tentang bagaimana perusahaan dan otoritas publik dapat menggunakan obligasi hijau untuk mengumpulkan dana di pasar modal guna membiayai investasi skala besar yang ambisius sambil memenuhi persyaratan keberlanjutan yang ketat dan melindungi investor menurut komisi. Ini menunjukkan bahwa di masa depan, aset kripto dapat dicakup oleh skema EU-GBS di 27 negara anggota UE. Ketersediaan energi terbarukan akan menjadi dua faktor penentu utama apakah penambangan kripto dapat menguntungkan di Eropa, CEO menekankan. Sekian Go Update hari ini.